Ulama bikin rumus kayak dokter bedah. Sebelum operasi kemungkaran, timbang 4 hal. Timbang kalau iya, lakuin kalau tidak, DIEM dulu. 1. Yakin munkar, judi, zina, riba. Sama dengan, jelas dalilnya orang pakai celana jeans. Sama dengan, khilaf, jangan nebas. 2. Mampu, ada kuasa, aman sendirian vs preman 20 orang. Sama dengan, bunuh diri. 3. Hasilnya baik, dia tobat. Maksiat berhenti dia makin ngamuk, makin terang-terangan maksiat. 4. Mafsadat lebih besar dari manfaat. Negur bikin dia tobat. Sama dengan, gas negur bikin dia benci Islam, ngajak 10 teman murtad. Sama dengan, stop. Kaidah emas Imam Ibnu Taimiyah, syariat datang buat nyempurnain kebaikan, ngurangin kerusakan semaksimal mungkin. Bukan ngilangin 100% munkar tapi hancur semua. 3. 4 skenario nyata biar kebayang. Biar nggak pusing teori saja. Skenario 1, boleh tangan, lisan, hasil baik. Kamu lihat adikmu nonton bokep di laptop. Kamu kunci laptop, nasehatin 4 mata. Dia nangis tobat. Gas terus. Manfaat lebih besar dari mafsadat. Skenario 2, haram tangan, hasil rusak. Kamu lihat bupati korupsi. Kamu teriak bupati maling, di alun-alun sendirian. Hasilnya, kamu dipukulin preman, masuk penjara, nggak ada yang dengar. Stop, ganti lisan. Sama dengan, lapor KPK, hati. Sama dengan, doa, tangan. Sama dengan, bukan porsimu. Skenario 3, makruh lisan, hasil sama aja. Temenmu udah kecanduan judi online 5 tahun. Kamu ceramahin 3 jam. Dia cuma iya terus lanjut judi. Malah kamu stres. Ganti strategi, doain, kasih tahu rehab, kasih contoh hidupmu yang tenang tanpa judi. Kadang lisan udah nggak mempan. Skenario 4, wajib hati saja. Kamu di pesawat, pramugari pakai baju mini. Kamu nggak bisa negur, kalau maksa, sama dengan digelandang. Wajib hati, benci, noleh, doa, istighfar. Itu udah gugur kewajibanmu. 4. 3 kesalahan semangat tapi 0 ilmu yang bikin Islam jelek. Ini yang Nabi paling nggak suka. 1. Hancurin berhala tapi nggak lihat kondisi. Ada anak muda ngelepasin patung di vihara, terus dikeroyok, terus umat Islam dicap radikal. Padahal Nabi aja sabar 13 tahun di Mekah nggak nyentuh berhala, nunggu jadi penguasa dulu. 2. Ngegas di sosmed, komen neraka jahanam lu. Di postingan artis, hasilnya 10 juta orang jadi benci Islam. Mafsadat lebih besar dari manfaat. Nabi dakwah ke Abu Sufyan pakai lembut, bukan pakai kopsel. 3. Lupa prioritas. Sibuk ngurusin musik haram tapi lupa ngingetin ortu sholat. Sibuk demo miras tapi adik sendiri pacaran di kamar. Nabi, mulai dari dirimu, lalu keluargamu. HR Muslim. 5. Siapa yang berhak nimbang? Bukan kita semua. Syekh Utsaimin bilang, bab nimbang maslahat mafsadat ini babnya ulama, penguasa, orang berilmu. Kalau kita rakyat biasa, tugas kita 3. 1. Tanya ulama, Ustadz, kalau kasus gini gimana? Jangan ngarang sendiri. 2. Niat lurus. Ya Allah, aku mau ngingetin karena sayang, bukan karena benci orangnya. 3. Siap salah. Kalau udah nanya ulama, hasilnya diam dulu, ya diam. Taat, sama dengan ibadah juga. Jangan jadi mufti dadakan di kolom komen. 6. Kisah penguat, Umar bin Khattab batalin hukum hudud. Pas masa paceklik, Umar berani nonaktifkan hukum potong tangan buat maling. Padahal potong tangan, sama dengan hukum Allah. Munkar, enggak. Tapi Umar nimbang, kalau orang kelaparan maling roti, terus tangannya dipotong. Sama dengan zalim, mafsadatnya lebih gede. Begitu paceklik selesai, sama dengan hukum ditegakin lagi. Itu namanya fikih, lembut tapi tegas, tegas tapi bijaksana. Penutup, kamu dokter,
bukan algojo. Bayangin ada pasien kakinya kena gangren. Algojo, sama dengan, langsung tebas pakai golok. Kaki buntung, pasien mati. Dokter, sama dengan, cek dulu. Kalau masih bisa diobatin, sama dengan, kasih antibiotik. Kalau udah parah, sama dengan, baru amputasi pelan-pelan. Nabi mau kita jadi dokter umat. Tujuan kita bukan banyakin orang luka. Tujuan kita, sama dengan, nyembuhin orang, nyelamatin dia dari neraka. Jadi sebelum ngelisanin atau main tangan, tarik nafas, tanya 3x. 1. Ya Allah, ini beneran munkar nggak? 2. Ya Allah, kalau aku negur hasilnya baik apa rusak? 3. Ya Allah, tunjukin aku cara yang paling engkau ridhoi. Kalau jawabannya rusak, sama dengan, diem, doa, hijrah. Itu juga jihad, jihad nahan diri. Kamu sekarang ada di posisi bingung mau negur apa nggak sayang? Cerita kasusnya satu aja. Kita timbang bareng pakai neraca syariat biar pahalanya dapet. Orangnya selamat bom waktu paling bahaya di dunia, akhirat. Topik menunda hutang padahal mampu bayar. Sama dengan, dosa gede yang Nabi Muhammad berlindung darinya tiap hari. Kita bedah 9 lapis biar kamu nggak kecemplung ya. 1. Vonis Nabi, menunda hutang. Sama dengan, KEZOLIMAN. Hadis inti, HR Bukhari 2400, Muslim 1564. Matlaul Ghani Zulmun, sama dengan, menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Bedah kata, 1. Al-Ghani, sama dengan, yang mampu, gajian ada, tabungan ada, HP ganti tiap tahun, tapi bayar hutang besok-besok. Nah itu kamu yang dimaksud. 2. Zulmun, sama dengan, kezaliman, dosa gede. Zolim ke Allah, zolim ke manusia, karena kamu nahan hak orang lain. 3. Matla, sama dengan, nunda-nunda, bukan gak bisa bayar, tapi bisa bayar tapi diulur. Ngeri kan? Statusmu langsung